Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi yang digunakan dengan metode Polya, di mana ada strategi penemuan pola, strategi membuat tabel, dan strategi memperhatikan semua kemungkinan secara sistematis. Sebelum masuk dalam penjelasan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wilfran Lukriantiabe, NIM 23011400127, kelas 4E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Nah, yang pertama itu strategi menemukan pola. Kegiatan matematika yang berkaitan dengan proses menemukan suatu pola dari sejumlah data yang diberikan dapat mulai dilakukan melalui sekumpulan gambar atau bilangan, di mana kegiatan yang mungkin dilakukan antara lain dengan mengobservasi sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh kumpulan gambar atau bilangan yang tersedia. Sebagai suatu strategi untuk pemecahan masalah, pencarian pola yang pada awalnya hanya dilakukan secara pasif melalui permasalahan yang dikeluarkan oleh guru, pada suatu saat keterampilan itu akan terbentuk dengan sendirinya, sehingga pada saat menghadapi permasalahan tertentu, salah satu pertanyaan yang muncul pada benak seseorang antara lain adalah contohnya, adakah pola atau keteraturan tertentu yang mengaitkan tiap data yang diberikan? Tanpa melalui latihan, sangat sulit bagi seseorang untuk menyadari bahwa dalam permasalahan yang dihadapinya terdapat pola yang bisa diungkap. Nah, dapat disimpulkan bahwa kemampuan untuk menemukan pola adalah keterampilan yang terbentuk melalui latihan dan pengalaman, dan sangat penting dalam pemecahan masalah matematika. Adapun contoh soal dari strategi menemukan pola. Contohnya yaitu deret angka berikut diberikan angka 2, 4, 8, 16, dan 32. Pertanyaannya, tentukan bilangan ke-10 dalam deret tersebut. Nah, dari soal tersebut dapat kita selesaikan menggunakan metode Polya. Metode yang pertama yaitu memahami masalah. Nah, yang pertama diketahui kita memiliki sebuah deret angka yaitu 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, yang ditanyakan itu bilangan ke-10 dalam deret tersebut. Metode yang kedua merencanakan solusi. Nah, dapat kita amati perubahan angka antar angka dalam deret, di mana 4 sama dengan 2 kali 2, 8 sama dengan 4 kali 2, 16 sama dengan 8 kali 2, dan 32 sama dengan 16 kali 2. Nah, polanya adalah setiap angka diperoleh dengan mengalihkan angka sebelumnya dengan 2. Nah, dalam bentuk umum, elemen Kn dalam deret dapat ditulis sebagai UN sama dengan 2N. Untuk deret ini dimulai dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya, yakni 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, metode yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Kita akan menghitung bilangan ke-10 menggunakan rumus UN sama dengan 2N, di mana U10 sama dengan 210. Nah, U10 sama dengan 1024. Nah, metode yang keempat yaitu memeriksa kembali. Kita akan cek apakah pola yang digunakan benar, di mana deret asli adalah 2, 4, 8, 16, dan 32. Semuanya adalah kelipatan dari 2. Nah, dengan formula UN sama dengan 2N, untuk N sama dengan 1 menghasilkan 2, di mana N sama dengan 2 menghasilkan 4, dan seterusnya. Oleh karena itu, formula dan hasil untuk N sama dengan 10 sama dengan 1024 adalah benar. Jadi jawaban akhirnya bilangan ke-10 dalam deret adalah 1200. Nah, kita masuk dalam strategi yang kedua yaitu strategi membuat tabel. Penggunaan tabel merupakan langkah yang sangat efisien untuk melakukan klasifikasi serta menyusun sejumlah besar data, sehingga apabila muncul sebuah pertanyaan baru berkenaan dengan data tersebut, maka siswa akan dengan mudah menggunakan data tersebut, sehingga jawaban pertanyaan tadi dapat diselesaikan dengan baik. Untuk lebih memahami lagi tentang membuat tabel,
Berikut ada contoh soal. Nah, contohnya, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tetap 60 km per jam. Pertanyaannya yaitu tentukan jarak yang ditempuh mobil setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya hingga 5 jam. Gunakan strategi membuat tabel untuk memecahkan masalah ini. Untuk penyelesaian soal tersebut, kita dapat menggunakan metode Polya. Yang pertama, memahami masalah. Yang diketahui kecepatan mobil adalah 60 km per jam dan waktu perjalanan bertambah setiap jam. Kecepatan mobil tersebut konstan atau tetap. Nah, yang ditanyakan berapa jarak yang ditempuh mobil setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Metode yang kedua yaitu merencanakan solusi. Nah, kita dapat gunakan rumus dasar jarak, di mana jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, yang kedua, buat tabel yang menampilkan waktu dalam jam dan jarak yang ditempuh mobil setiap jam. Metode yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Kita susun tabel berikut berdasarkan rumus yang telah direncanakan. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel yang sudah ditampilkan di PPT. Nah, pada kolom pertama adalah waktu perjalanan dalam jam. Kolom kedua berisi kecepatan tetap yaitu 60 km per jam. Dan kolom ketiga dihitung menggunakan rumus, yaitu jarak. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, metode yang keempat yaitu memeriksa kembali. Hitung ulang jarak pada setiap baris tabel. Contohnya, untuk waktu 3 jam sama dengan jarak sama dengan 60 kali 3 sama dengan 180 km. Untuk waktu 5 jam sama dengan jarak sama dengan 60 kali 5 sama dengan 300 km. Semua hasil sesuai dengan tabel. Nah, jawaban akhir jarak yang ditempuh mobil setelah 5 jam adalah 300 km. Strategi yang ketiga yaitu strategi memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik. Nah, strategi ini digunakan bersamaan dengan strategi mencari pola dan menggambar tabel. Dalam menggunakan strategi ini, yang perlu diperhatikan adalah semua kemungkinan yang diperoleh dengan cara yang sistematis. Yang dimaksud sistematik di sini misalnya dengan mengorganisasikan data berdasarkan kategori tertentu. Namun demikian, untuk masalah-masalah tertentu, mungkin kita harus memperhatikan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, contohnya, seorang siswa memiliki 3 kaos, merah, biru, hijau, dan 2 celana, hitam dan putih. Berapa banyak kombinasi pakaian berbeda yang dapat dia pilih, dan apa saja kombinasinya? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menggunakan metode Polya. Yang pertama, memahami masalah. Itu yang diketahui siswa memiliki 3 kaos warna merah, biru, hijau, dan 2 celana warna hitam dan putih. Yang ditanyakan berapa banyak kombinasi pakaian berbeda yang mungkin dan apa saja kombinasinya. Nah, metode yang kedua yaitu merencanakan solusi. Kita akan memperhatikan semua kemungkinan kombinasi kaos dan celana secara sistematik. Untuk setiap kaos, pasangkan dengan semua warna celana. Gunakan tabel untuk mengorganisasi kombinasi agar tidak ada yang terlewat. Metode yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Dengan cara sistematik kita bisa membuat tabel. Ya, sebagai berikut, teman-teman dapat lihat di PPT yang sudah saya tampilkan. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa untuk setiap kaos terdapat 2 pilihan celana, sehingga total kombinasi adalah 3 kaos kali 2 celana sama dengan 6 kombinasi. Nah, metode yang keempat yaitu memeriksa kembali. Cek apakah semua kombinasi telah dimasukkan, di mana kombinasi dalam tabel melibatkan semua 3 kaos dan semua 2 celana, sehingga tidak ada kombinasi yang terlewat. Total kombinasi dihitung ulang. Ada 6 baris dalam tabel, artinya terdapat 6 kombinasi pakaian. Nah, hasil akhirnya yaitu jumlah kombinasi pakaian yang berbeda adalah 6. Antara lain, baju merah dikombinasi dengan celana hitam, baju merah dikombinasi dengan
celana putih, baju biru dikombinasi dengan celana hitam, baju biru dikombinasi dengan celana putih, baju hijau dikombinasi dengan celana hitam, dan yang terakhir baju hijau dikombinasi dengan celana putih. Sekian penjelasan materi dari saya tentang strategi yang digunakan dengan metode Polya, di mana ada strategi menemukan pola, strategi membuat tabel, dan strategi memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik. Terima kasih.